Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwafillah. Sebagai umat Islam, seharusnya lah kita mengikuti tuntunan Islam dalam semua aspek kehidupan kita. Juga termasuk masalah ekonomi. Islam sudah mengatur bagaimana kita menjalani perekonomian dalam hidup kita agar selamat dunia dan akhirat. Di antara poin-poin penting tersebut, yang pertama, Allah mengatur transaksi keuangan atau hutang piutang semua harus tercatat sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 282. Bahkan Islam pun mengatur tata cara berhutang, etika berhutang. Di antaranya membayar sebelum ditagih, tidak menunda-nunda pembayaran, membayar dengan lebih baik, bahkan membayar dengan senang hati, dengan lapang dada, tidak dengan terpaksa, dan lain sebagainya. Yang kedua, tidak kikir atau pelit. Jika kita diberi Allah rizki yang banyak, kita tidak pelit, tidak bakhil. Yaitu macam-macam tipe manusia jika kita bicara tentang kikir ini. Allah menjelaskan tentang kikir ini dalam Al-Quran, dalam surat Ali Imran ayat 180, yaitu ada beberapa macam tipe manusia. Ada orang yang kikir kepada orang lain, tetapi tidak pada dirinya sendiri. Atau sebaliknya, dia kikir pada dirinya sendiri, tapi dia dermawan kepada orang lain. Islam juga melarang kita berbuat kebalikan dari kikir, yaitu boros. Allah pun menjelaskan dalam surat Al-Isra ayat 26-27 dan surat Al-A'raf ayat 31. Melarang agar kita tidak bersikap boros, yaitu kebalikan dari kikir. Ada orang yang sangat boros untuk kebutuhan dirinya, namun dia tidak mau berbagi pada orang lain. Atau sebaliknya, dia sangat royal, sangat boros kepada teman-temannya, kepada sejawatnya, akan tetapi dia sangat kikir kepada keluarganya, sehingga kebutuhan keluarganya tidak terpenuhi dengan baik. Islam menuntun agar kita bersikap proporsional, yaitu sesuai pada tempatnya, sesuai dengan tuntunan Quran dan hadis. Poin selanjutnya yang dituntun Islam dalam masalah ekonomi ini ialah kita dianjurkan jangan sampai terlibat dalam transaksi riba. Masalah riba ini pernah kita bahas di video sebelumnya. Kemudian Islam juga melarang kita mencari uang dengan jalan berjudi. Yaitu tentu saja judi, uang yang didapatkan dari berjudi tidaklah halal. Dan hal lain yang juga diperingatkan oleh Islam, masalah jual beli, yaitu Allah sudah menjelaskan dalam surat Al-Mutaffifin ayat 1 dan 3, agar kita sebagai umat Islam bersikap jujur dalam transaksi jual beli, yaitu jangan sampai kita mengurangi hak-hak pembeli, merugikan pembeli, bersikap curang dalam masalah timbangan misalnya, dan lain-lain sebagainya. Dan poin selanjutnya, Islam juga mengingatkan kita
bahwa kita harus selalu mendistribusikan aset-aset yang kita miliki. Karena semua harta yang ada pada kita terdapat hak-hak orang lain di situ, yaitu hak-hak para duafa, ibnu sabil, dan sebagainya, yaitu para mustahik, orang-orang yang berhak menerima sedekah, menerima zakat dari orang-orang yang memiliki harta. Tentu saja hal-hal tersebut di atas kita jelaskan dalam video ini secara garis besarnya saja, akan tetapi jika kita ingin mendalami lebih jauh dan memahaminya secara mendetail, kita bisa menyimak ayat-ayat Allah dalam Al-Quran yang membahas tentang poin-poin di atas tadi, ataupun buku-buku tentang fikih, tentang hukum-hukum Islam, sehingga kita bisa mengelola keuangan kita dalam hidup ini menjadi berkah sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.